Hiburan lagi guys, hiburan rakyat kecil. Apa info terbaru ketua? Ini memang lagi asik-asiknya ini ya, membahas yaitu mengenai tentang ini ya, para emak-emak. Nah, mereka inilah ya. Pasukan paling sibuk ngintili. Di situ banyak sekali ya. Nah, tadi baru tahu, hari ini saya baru tahu. Nah, kalau Mak Tompel ini namanya Susi. Selain Susi, di sini juga ada si Menu, wah namanya asik-asik ini ya. Nggak apa-apa ya kita sebut namanya aja. Ini lagi gacor-gacor ya, lagi sibuk-sibuknya yaitu ngintili. Ngintili Roy Suryo karo Tifa. Nah, Tifa itu lagi ngadepi yaitu persidangan. Selain tentang emak-emak ini, nah ini ada berita lagi yaitu mengenai tentang Ahmad Kosinudin. Nah, ini kelihatannya nih kecewa berat ya sama Roy Suryo sama Refli Harun. Kali ini Ahmad Kosinudin ini agak beda ini. Nah, di dalam apa ya? Bicaranya, nah, dan kali ini disetit oleh Mas Hoirun Imam. Wah, sangat luar biasa. Kalau nggak percaya lihat nih, nah, apa perubahan dari Ahmad Kosinudin ini setelah lepas dari kursi pengacara Roy Suryo. Bener kan, pendukung Roy Suryo ini mulai brodoli. Awal mula ini dari Egy Sujana dan juga DHL. Selang beberapa lagi nyusul lagi yaitu Rismon. Yang terakhir, nah nggak tahu ini siapa lagi ini ya. Nah, karena apa? Karena Ahmad Kosinudin ini udah beda. Nah, menyebut Bapak Joko Widodo ini sudah beda. Tanda-tanda ini yo. Selain itu, nah di sini ada lagi yaitu mengenai tentang para emak-emak yang kemarin dibilang sama Rismon kalau mereka ini gerombolan atau kelompok paling sibuk ya, dan ini mereka ini memang pengangguran karena dia dikasih uang 100.000 atau nasi bungkus langsung mangkat. Luar biasa, tapi emak-emak ini memang sangat luar biasa loh. Ini mengelak atas tuduhan dari Rismon ini ya. Kalau kita lihat ya dari tampangnya atau mukanya para emak-emak ini memang luar biasa sekali ya, pakaiannya, wis, pakai kacamata, pakai tas, wis, bajunya juga oke-oke loh ya. Tapi ya nggak apa-apa ya, namanya mereka ini ya lagi jatuh cintanya, lagi seneng-senengnya bersama gerombolannya ini mengawal mereka-mereka ya, terutama si Roy Suryo dan Dr. Tifa. Dan mengenai tentang emak-emak ini, nah ini ada video dari Rismon. Wow, Rismon berkicau lagi ya. Wes umbar suara bongkar opo enane. Rismon ini memang kurang ajar ini omongane, wes ra karu-karuan saiki yo. Rismon itu nyebut ya, kalau kelompok mereka ini adalah pejuang, ya bener memang pejuang kebenaran katanya loh ya. Nah, tapi Rismon ini beda, ini pejuang lendir apem. waduh enak ya Rismon itu. Tapi lebih aneh lagi lah, ini Dokter Tifa ini. Nah, ini kenapa ini ya? Nah, ini sangat menarik ini. Sang dokter sen kanan belok kiri. Lah ini kayak kata-katane kanggo Joko Widodo yo. Tapi anehnya iki yo, saya disandang sampai dokter iki. Ya. Ra percaya di dalam persidangan ini. Nah, ini eksepsi Dokter Tifa minta tidak dilanjutkan persidangannya ono opo meneh iki yo. Tapi Rismon iki wis pokoke yo omongane wis koyo ngono ya. Ya ra percaya kanca-kanca iso ndelok ya video niki koyo ngopo ya. Ayo saiki tonton video ini. Apa info terbaru ketua? Pasukan paling sibuk. Para pawai komplit. Kasihan Bu, Wis. kasihan dibayar berapa sih Bu? Bayar berapa Bu? Kasihan Bu. Mana ijazahmu, weh? Wis. Apa sih? Besok-besok nggak punya ijazah nggak boleh masuk. Yang tidak punya ijazah. Kalian tunjukkan ijazah aja, junjunganmu. Nggak usah datang-datang ke sini. Mana Jokowi katanya mau bawa ijazah SD, SMP, SMA, kampus, kuliah, UGM. Mana buktinya? Nggak berani ya? Dasar pengecut. Dia bukan budak, dia bukan kacung. Dia harus hadir di sini untuk memberi teladan bagi bangsa Indonesia. Karena ini bagian dari para perjalanan sejarah bangsa. Rakyat ini tidak akan buat apa-apa, tak mungkin kau dibunuh. Tetapi kau harus memberi teladan, memberi yang sebenar-benarnya, keterangan benar-benar. Asli atau tidak, ada atau tidak ijazah itu. Karena kau hidup
makan dan minum dari rakyat Indonesia, dari pajak rakyat Indonesia. Ahmad Khosynuddin beserta timnya ada juga apa ini, mendatangi Ahmad Komisi Khosynuddin? Yudisial dan diterima dengan baik. Kira-kira misinya dan agendanya apa ya? Apakah membela Pak Jokowi dan menyerang Tifa atau seperti apa? Atau Khosynuddin sudah siap-siap jadi termul? Dengan putusan di proses permohonan pra peradilan yang akhirnya kalau ini yang terjadi, maka masalahnya akan menggantung dan akan menjadi beban sejarah seluruh rakyat Indonesia. Karena sejatinya semua pihak termasuk Insinyur Joko Widodo sendiri, Insinyur Joko Widodo sendiri, Insinyur Joko Widodo sendiri berulang kali menyampaikan secara langsung dan juga kuasa hukumnya akan hadir di persidangan. Sehingga memang tidak boleh ada intervensi apapun kepada majelis hakim yang menangani perkara ini di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menyebabkan hakim tidak masuk pokok perkara dan membuat bangsa kita ini menggantung di masa depan. Wow, menarik ini Khosynuddin ini. Apakah Khosynuddin tidak sepakat dengan pra-peradilan yang dilakukan Roy Suryo? Makanya dia mundur dari kursi pengacara, teman-teman. Karena menurut Khosynuddin, upaya pra-peradilan ini hanya menghambat pokok perkara yang nantinya akan disidangkan, yakni pencemaran nama baik dan pembuktian ijazah Pak Jokowi. Dan tadi Khosynuddin menyebutkan nama Pak Jokowi dengan Insinyur Joko Widodo. Waduh. Kok aku kaget ya? Biasanya kan Khosynuddin ini hanya bicara saudara Jokowi, saudara Joko Widodo, wah gitu doang kan. Tadi dengan lengkap dia mengatakan Insinyur Joko Widodo. Kalau dia sebut Haji, Insinyur Haji Joko Widodo, sujud aku depan Khosynuddin. Bisa. Wis, mak lagi. Sindir bahwasanya ibu-ibu Wis, kacau ya, bro. bayar asas ibu, ya. Ini sesuatu statement yang harus dibuktikan sebetulnya. Ya, nggak apa-apa, buat kita kan Allah yang kasih rezeki dari mana aja. Kalau untuk 100.000, aduh kasihan banget. Oh, ini masih masalah 100.000? Iya, ya Allah. Bilang sama Rismon, mendingan dia urus dirinya yang berkhianat sama kita. Itu aja, nggak usah bilang-bilang cari-cari masalah yang lain, cari buka-buka semua masalah yang nggak perlu. Urus aja dirinya sendiri. Murah banget cuma gara-gara itu. Ini tayangan yang sangat jahat yang muncul pada akun dia yang namanya Balige Academy. Ini akun Balige Academy itu sekarang isinya sampah, ya. Dan salah satu sampahnya adalah tayangan-tayangan ini. Jadi dia itu mengorek-ngorek sampah. Kicau mania. Pertama, di label pejuang kebenaran dan keadilan. Yang RH sering masuk TV, ya kan? Apalagi ya kan, udah gitu dapat APM, ya kan? Jadi sebenarnya menurut saya lebih bukan pada pejuang kebenaran dan keadilan, tapi pejuang lendir yang bercocok tanam di sawah ilegal, di sawah orang lain yang bukan miliknya. Menurut saya mereka itu ya, pejuang lendir yang bercocok tanam di sawah ilegal. Di sawah ilegal. Kenapa saya buka sekarang? Ya karena saya benci kemunafikan itu. Apalagi mereka sering bawa istri saya juga ya. Menyebut istri saya juga itu. Si RH dan TT itu. Ya. Jadi sekarang saya balas. Kenapa kalian sebut-sebut nama istri saya? Ya. Yang siapa kalian nggak bisa dibalas? Ya. Jadi sekali lagi saya katakan RH dan TT ini adalah pejuang lendir yang bercocok tanam di sawah ilegal. Parah lu, Bon. Miliknya sendiri sawah itu. Sawah orang lain. Ya, jadi munafik. Ya, kaum munafik inilah yang kalian bilang pejuang kebenaran dan keadilan, padahal pejuang lendir, gitu. pejuang apen, gitu. Ya. Jadi jangan sok-sok, ya, munafik mengurusi moralitas. Pak Jokowi, ayolah jujur dan benar. Wah, kayak cewek di Seora yo. Urusin dulu moralitasmu RH dan TT. Ya, urusin. Udah punya anak istri, malu udah tua, masih bercocok tanam di sawah ilegal. Aduh, apem ya, apem tua lagi. Jadi stoplah bullshit kalian itu. Ya, urusin moralitas kalian dulu sebelum diglorifikasi oleh orang-orang mak-mak itu sebagai pejuang kebenaran dan keadilan. Gimana kalian menjadi pejuang kebenaran dan keadilan kalau diri kalian aja nggak jujur sama pasangan kalian masing-masing, ya, sama anakmu RH. Ya. Saya pun udah muak ya sebenarnya waktu di sana itu. Apanya orang ini juga, ya, menunjukkan rasa kasih sayang. Udah punya anak istri, di sini nggak tahu suaminya kemana. Ya. Jadi perjuangan ini kayak cover story, itu loh. Cover story. Jadi pencarian APM gratis. Tapi bersedia seolah-olah paling kebenaran dan keadilan Pak Jokowi.
munafik. Saya aja jijik saat itu. Jijik saat itu, terus terang. Jangan yang semacam ini sudah sepatutnya dihentikan dan dinyatakan tidak diterima. Hak menuntut terhadap terdakwa telah gugur. Memerintahkan agar pemeriksa perkara terhadap terdakwa Dr. Tifa Diatyasumah dihentikan. Kemarin mereka yang mempertanyakan bahwa Pak Jokowi tidak akan berani datang ke persidangan. Tetapi mereka justru sekarang takut masuk ke sidang pembuktian. Sampai dengan 11 tahun kita menanti, sama sekali belum pernah ada kemunculan dari dokumen ijazah tersebut. Saya justru tadi menanti-nanti argumentasi ilmiah bagaimana neuroscience bisa dipakai untuk membuktikan keotentikan atau tidak sebuah dokumen ijazah baik digital ataupun analog. Cari makan kau menjelek-jelek karena aku terus kau. Ya. Sambil menggerutu Risma apa rupanya kau kasih sama saya? Pelit. Ya, selama saya jadi konten sebagai sumber beritamu lewat telepon, saya di lapangan, kau kasih duit nol. Cuma dikasih kopi dan saya datang berapa puluh kali ke studiomu nol. Cuma jaket busukmu itu aja kau kasih. Sama istri saya sudah kau ceritakan. Ya, jaket busukmu itu saringan tahu sudah saya buang ke tong sampah itu. Ya, itu aja yang pernah kau kasih. Uang transport, pelit kau. Siapalah yang pernah kau kasih? Ada pengacara di Solo itu yang sekarang jadi pengacara Tifa itu mengeluh sama kau. Ya. Refli pelit, sudah jauh saya, sudah uang transport pun uang taksi nggak dikasih. Ya, itulah, coba tanya kau itu. Ya, itu yang dari Solo itu. Ya. Yang pernah datang ke studiomu, pelit. Pernah aku kasih aku. Selama aku jadi narasumbermu di studiomu itu, cuma kopi sama gula, sama itunya modalmu. Akan merasa apa kau? Kopi sama gula. Yuk sekarang tanya dulu semua narasumber yang pernah datang ke studio itu. Dikasih apa sih? Gak ada, nol. Jangan merasa berjasa kau sama aku kau. Kau yang membujuk-bujuk saya dari pemain pinggiran pada kasus ini. Cuma podcaster, YouTuber kau ingin jadi pemain inti dan kaulah sekarang pemain inti. Kau nikmati semua. Biar puas kau. Tapi jangan, saya nggak bisa merelakan kau seolah-olah pasif. Ya, seolah-olah aku yang meminta kau untuk membuat bala RT. Seolah-olah aku yang butuh kau. Kau dan Tifa yang butuh aku membuat bala RT itu. Setelah saya keluar dari tim Abraham Samad dan Kosinudin. Kalian terus, WA terus ribuan kali. Datang ketemu saya, ayolah kita buat bala RT, ayolah buat bala RT. Jangan kau menipu publik kau. Seolah-olah kau apa saya butuhkan.